Yobita, kita harus cari reviewer film nomor 1 di Galaksi. Iya, karena di Kemanggisan kita doang ya. Hah? Iya, Bener kan? betul, setuju. Jadi kita Kalau cari gitu, ke tempat lain. langsung aja nggak sih? Kita di Betul. Jakarta, kita harus pindah ke Galaksi lain. Seatbelt dulu. Siap, laksanakan. Bisa. Safety first. Ya. Oke, siap kan Nathan? Langsung nyalakan mesin. 3, 2, 1. Pengen muntah bro. Di plastik. Yes, alright, smart viewers, welcome to movie. Free. Yes, alright, bersama kita di sini reviewer film nomor 1. Gimana? di Kemanggisan tapi. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma itu yang bisa kita klaim ya. It's alright, tentunya di sini kita akan balik lagi ngomongin mengenai film-film dan film. Yo, I. Bersama gue Nathan dan Yobita. yes, nah kali ini kita akan bahas film yang baru saja rilis. Film Highly anticipated juga ya. Anticipate banget. Para Iya, cuy. itu ya, punyanya Marvel ya kali ini guys, dan dia ini film kedua di fase ke-5. Ya. Oke, luar biasa judulnya. Guardians of the Galaxy Volume 3. Volume 3. Aku yakin smart viewers udah pada tahu lah. Tahu lah ya gitu. Hari Baru pertama banget. itu udah susah banget mencari Iya, tiketnya buat parah. teman-teman gitu kan. Di sini juga balik lagi bersama dengan James Gunn dan Chris Pratt dan kawan-kawan ya. Gitu. Castnya masih sama ya? Castnya masih sama dengan notes bahwa mungkin ini akan nggak tahu ya, ini jadi merusak experience kalian atau enggak ketika kalian tahu di sini adalah film terakhirnya dari Drax. Iya. Dengan Dave Bautista sebagai karakternya, gue nggak tahu nanti Drax bakal balik lagi mungkin di recast dan lain-lain, tapi udah bukan Dave lagi. Dan satu lagi siapa ya Binta? Gamora. That's right. Si Zoe Saldana ya? Zoe Saldananya ya, mungkin nggak akan balik lagi gitu. Zoe as Gamora. Nggak tahu nanti Gamora varian-varian lain maybe. Varian gitu kan. nggak? Iya nggak sih panggilan Bener varian? sih. Iya. Soalnya dengan cast yang Agak lain ragu nggak tadi sih? gue. Nggak ada yang tahu Varian kan. gitu. Varian yang lain gitu kan. Terus ini kan film Guardian yang terakhir juga kan. Iya benar. Tapi mungkin akan ada lagi, maybe not as a movie, tapi mungkin cuman grup tapi di film orang lain aja gitu. Dengan ya paling enggak ini adalah film terakhir dengan roster ini gitu. Iya. Gitu kan kalau di komiknya juga sebenarnya si Guardian tuh rosternya tuh berganti-ganti dan dan nambah-nambah gitu loh. Iya. Jadinya macem-macem sih guys gitu ya. Oke. Kalau buat teman-teman yang penasaran, kalau gitu langsung aja kita ulas gitu ya. Iya. Gue lupa. Sebelum itu kita kasih skor aja kali depan langsung. Oh iya Ini, boleh. Kita berdua sepakat ya ini bagus. Bagus. Iya aku suka Kayak sih. Lu Suka kalau nggak nonton ini di bioskop agak Sayang banget. sayang banget. Sayang banget gitu nggak nonton di bioskop. Yobita berapa? Aku 8,5. Lumayan. Bagus sih bagus. Itu bagus kok. Kalau gue 9 ya. Ini gue awalnya agak sempat mikir bingung gitu ya. Kenapa 9 gitu? tuh terlalu over gak sih men gitu kan. Enggak Terus gue cuy. mencoba meyakinkan diri dengan lihat orang-orang lain juga. Gue nanya-nanya orang. Ada yang ngasih 10, ngasih 9. Pokoknya rata-rata tuh di atas 8 lah gitu men. Iya gitu di atas kan. KKM semua. Di atas KKM bro. Jadi kayak gue yakin memang bener aja emang ini 9. Gue takut awal mikirnya kayak anjir apa ini karena gue tuh suka lengah dengan film-film yang berbau musik gitu loh. Oke. Ini kan udah ciri khasnya James Gunn banget gitu. Kalau misalnya Dari dia mau film bikin pertama film juga. tuh kental banget dengan musik Musiknya. gitu kan. Kalau si Guardian itu kan kalau misalnya habis selesai rilis filmnya atau bahkan sebelum rilis, mereka ngeluarin playlist di Spotify lah paling enggak Iya. gitu. Jadinya ada list song listnya, jadi buat teman-teman bisa dengerin semua. Which is semuanya bukan lagu-lagu original tapi emang lagu-lagu yang dari tahun 50s to 2000 kemarin. gitu kan. Tapi aku yakin orang juga nyari sih. Akhirnya nyari, Pasti dengerin. setelah nonton tuh kayak nyangkut Gitu. deh. Ada Nyangkut lagu itu banget, enak men. banget langsung dicari. Bener. Dan di sini tribute lagi ada beberapa lagu yang diputar dari film pertamanya gitu. Gitu Iya. kan. Gitu. Nah oke kalau gitu langsung masuk yang pertama aja deh. Kalau dari Yobita, kenapa harus nonton Volume 3 ini? Menurut aku kan bukan fans yang Marvel yang suka banget ya. Ya. Umum lah. Aku nonton ini tuh ngeliat ini secara keseluruhan. Karena ini jatuhnya trilogi kan. Nah, ini menurut aku sebuah ending yang termasuk perfect. Retweet bro. Retweet.
Nih mungkin kalian nanya, kenapa sih emang ini nggak overrated? Blablabla. Enggak. Gue takut orang ngomong itu. Enggak kok. Karena walaupun Marvel ini tuh kan 3 film itu gimana ya? Kita kalau ngeliat track record trilogi Marvel itu nggak semuanya sukses. Bisa dibilang kayak gitu kan? Nggak semua. Dan ini termasuk yang sukses. Kenapa? Karena aku ngeliat value yang dibawa dari film pertama sampai yang ini itu tuh masih konsisten. Oke, gitu. setuju. Secara message dan juga secara visual. Dan juga style si James Gunn-nya tuh masih konsisten gitu. Makanya aku suka banget ini satisfying dan juga worth it lah untuk diikutin gitu dari yang pertama pun juga. Benar. Gitu sih. Ditambah lagi kan si film ini tuh dari awal 1 sampai 3 kebetulan pas banget memang semuanya 3-3-nya sama James Gunn juga kan. Iya benar. Dia yang written, dia yang nulis, dia yang direct juga gitu. Jadi emang tadi lu cerita kalau James Gunn tuh semenjak film kedua gimana? Dia kalau jadi dia tuh pas film kedua udah mau keluar, itu tuh dia udah ngeplan kalau ini akan jadi trilogi. Trilogi, oke. Gak nambah-nambah lagi, gak cuma 2 doang. 2 doang. Gitu. Jadi menurut aku itu juga jadi pertimbangan untuk trilogi supaya endingnya lebih bagus gitu. Jadi kayak dia udah cocok banget dia nulisnya emang cuma sampai ketiga gitu. Doang gitu kan. Makanya itu jadi poin plus juga gitu kita sebagai penonton walaupun nggak ngikutin Marvel banget, tapi kita nonton Guardians of the Galaxy aja deh triloginya, itu tuh udah oke banget sih menurut aku. Tapi ini nggak sih, maksudnya kayak kalau lo nonton 2 doang mungkin nyambung, nonton 1 doang ya udahlah gitu. Tapi kalau buat nonton ketiga kayak harus nonton Endgame dulu nggak sih? Iya lagi. Iya nggak sih? Kayak soalnya kan di sini konfliknya tuh si Gamoranya itu kan lagi nggak ada memori mengenai hubungan dia dengan Peter Quill gitu loh. Kayak karena kan di sini si Gamoranya tuh dari universe lain gitu kan. Jadi paling enggak kalau nggak nonton yang kedua ya nonton Endgame gitu maybe gitu ya. Kalau misalnya lu lupa nih mungkin film kedua film pertama paling enggak nonton Endgame buat nonton si Guardian ini gitu. Tapi siapa sih yang belum nonton Endgame? Iya juga sih bro. Iya sih. Kayak sekarang udah nonton deh. Kayak siapa yang nggak harus nonton, siapa yang belum nonton gitu kan. Nah kalau hal lain tuh kalau menurut gue yang kalau ya bilang tadi kenapa harus nonton. Kalau gue kenapa harus nonton di IMAX. Nah bro ini tuh salah satu film yang dimana shot IMAX-nya itu dari awal sampai full. Dari awal sampai akhir film itu isinya IMAX semua bro. Biasanya kan cuma partially gitu kan. Jadi cuma beberapa shot gitu lah, beberapa adegan. Nah kalau ini dari awal sampai akhir semuanya tuh layarnya kalau misalnya kalian nonton di IMAX itu ada frame tambahan lah di atas sama di bawah layar. Layarnya lebih tajam, audionya lebih mantul gitu kan. Terus semuanya tuh crispy banget tuh. Apalagi scene awal itu si Guardian menurut gue udah nge-capture sedikit isi cerita itu seperti apa. Kan dimulai dengan musiknya I'm a Creep gitu kan. Itu udah ngebentuk banget moodnya seperti apa. Dan adegan roket di awal itu udah ngebentuk banget. Dan ngasih tunjuk bahwa kayaknya waktunya para pekerja dari CGI-nya Marvel semuanya kayak dibuang ke sini men. Jujur gitu. iya lagi. Lebih rapi gua. Kayak orang kalau misalnya bilang film-film Marvel belakangan itu udah mulai berantakan CG-nya. Kayak Thor entah turun pas di Doctor Strange gitu. Menurut gue tuh terjawab di sini. Karena itu scene awal itu menurut gue udah flexing banget. Si Rocket Raccoon-nya udah kayak Raccoon beneran cok gitu kan. Lagi bener. Transisi dia dari mata dia waktu masih kecil sama mata dia udah jadi gede. Pas gedenya terus kayak wah crispy banget men rasanya ngeliatnya kalau gue ya. Tapi emang berasa sih di sini totalitas banget gitu. Dari CG, dari stuntnya, dari stuntnya. Itu nggak usah diragukan deh maksudnya. Di sini beneran ending yang wah banget sih. Wah banget gitu ya. Nah kalau ngomongin development nih dari film 1, 2, 3 lu berasa gak ada bedanya? Iya berasa. Gimana tuh? Si Peter Quill-nya kali ya. Itu tuh maksudnya kelihatan banget gitu dari dia. Cheerful terus lama-lama kelihatan dia ada downfall-nya gitu kan. Terus habis itu ada redemption-nya juga gitu. Redemption-nya juga ada. Jadi beneran dia evolve lah, namanya juga manusia, ada perasaannya, ada personality-nya bisa berubah juga gitu. Ya. Salah satu yang paling gue suka juga tuh si Nebula gitu. Kayak dia tuh waktu pas misalnya film 1 kedua tuh kayak masih konflik gitu kan. Yang ketiga men, gue ngerasa kayak dia berubah banget what the heck gitu kan. Kayak dia tuh berasa salah satu karakter yang paling sayang sama si Guardiannya. Kayak udah nganggap family gitu. Kan yang si Gamora juga. Ini bukan spoiler tapi maksudnya kayak si Gamora ini kan
acuh nggak acuh gitu kan. Tapi si Nebula itu ya ngomong gitu kalau misalnya ini tuh udah jadi keluarga lu sekarang. Jadi dia ngajakin malah si Gamoranya untuk balik. Kalau dulu kan si Gamoranya yang jadi keluarganya kan. Kalau sekarang kan jadi konfliknya kayak gitu. Jadi which is kayak ngeliatnya gue suka, makanya gue udah bilang selalu bilang tuh kalau misalnya nonton, gue suka banget tuh dari villain terus pindah jadi ke hero. Itu berasa banget jadi redemptionnya, terus kayak karakter-karakter kayak Nebula tuh gue demen banget. Salah satu karakter yang paling gue sukain di jajaran ensemble cast-nya dari Guardian. Dan di sisi lain ngomongin mengenai development, di sini kan rosternya makin nambah gitu kan. Udah isinya udah ensemble cast nambah lagi gitu kan. Tapi tetap aja semua tiap karakternya tuh ada momen di mana mereka bisa shine. Di mana mereka bisa unjuk gigi, di mana mereka bisa ngembangin karakternya dengan interaksi dengan karakter-karakter lain. Itu gue suka banget dengan si James Gunn, dengan durasi waktu 2,5 jam dia bisa memanfaatkan itu dengan jumlah karakter yang banyak dibanding film-film Marvel yang mungkin film solo gitu ya. Gitu kan. Chemistry-nya dapat juga semuanya kan. Dapat juga. Chemistry-nya dapat banget gitu. Nah, kalau misalnya dari Yobita juga nih, menurut lu kan tadi udah bilang kalau 1, 2, 3 tuh beda. Yang bikin beda film ini sama film Marvel yang lain tuh apa? Kalau aku, mungkin ini kelihatan banget ya. Aku tuh kemarin-kemarin nonton film Marvel kayak, iya apa sih itu lagi pasti premisnya ya udah gitu kan. Maaf, tapi ini beda kok guys, sumpah. Jadi kayak selama 3 film ini, nyadar gak sih Kak? Kalau ini tuh kayak karakter origin story lagi. Iya kan? Karena gimana ya, film Marvel itu kemarin aku ngerasanya kayak ini ada hero, ini ada villain, udah berantem kelar, itu doang. Cuma kalau di sini kita jadi tahu backstory-nya si Rocket. Iya kan? Terus gimana ya, dengan ini penutup juga kita jadi kayak kita juga sebenarnya udah punya attachment dengan karakternya kan. Jadi menurutku di sini lebih ngena banget karena itu udah ada attachmentnya. Terus juga kita jadi ngerti backgroundnya si Rocket yang sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah dikasih tahu kan. Benar. Jadi di sini kayak makanya secara emosional tuh dapet lah gitu. Benar. Dia tuh kan no spoiler ya. No spoiler. Dan maksudnya buat nyambungin itu juga, ini kan dia salah satu film di mana dia untuk alurnya tuh maju mundur banget gitu. Dan secara porsi alur maju mundurnya tuh hampir bersaing gitu loh. Jadi kayak bukan cuma adegan flashback sekilas cuma buat ngasih tunjuk masa lalu. Tapi emang ngasih tunjuk bahwa di masa lalu ini ada pengembangan ceritanya juga gitu kan. Nah, benar. Selaras dengan dimana pada saat kita nonton gue belajar sesuatu mengenai Rocket, tapi di dalam filmnya si karakter Guardiannya juga melihat dan belajar mengenai masa lalu Rocket. Jadi apa yang gue rasain dirasain sama si Guardian, which is vice versa, mereka juga kayak gitu. Apa yang mereka rasain bisa gue rasain juga, gitu kan. Makanya menurut gue ini buat teman-teman sih menarik gitu. Kayak lu baru film gue awal agak ragu men, kayak baru film ketiga, lagi di film ketiga, malah baru ngeceritain origin story kayak gimana mau dibungkusnya. Terus gue juga sempat ragu kan, kayak mungkin pasti teman juga ada yang ragu gak sih? Maksudnya kayak dulu kan Rocket Raccoon tuh mungkin gak se-lovable itu, mungkin biasa aja. Orang mungkin akan lebih ke Groot-nya gak sih? Ya kan? Tapi setelah gue nonton si film ini, gue kayak what man gitu kan, si Rocketnya kasian banget gitu. Tapi, kan. Emang mungkin itu yang mau ditunjukin juga kali, setiap karakternya tuh ada sisi baik dan sisi buruknya gitu. Walaupun dia begini, dia ada begitunya. Bener, gitu. Mereka tuh ada luka masing-masing di masa lalu gitu kan. Itu pokoknya lebih walaupun itu rakun, ini kayak memanusiakan rakun gitu. Itu lucu sih. Iya, tapi maksudnya dia ada consciousness-nya juga gitu, tapi kayak bagus deh. Itulah itu yang bikin kayak dimana mungkin buat teman-teman juga akhirnya di sini jadi mulai paham lah, maksudnya kenapa sih ceritanya pengen dibikin ada balik lagi ke origin story gitu. Tapi menurut gua cocok sih, maksudnya kenapa di film ketiga ini si James Gunn bagus keputusannya untuk ngambil ditutupnya dengan balik lagi ngelihat masa lalu, bukan nambah cerita baru atau villain yang lebih kuat dari film sebelumnya. Betul. Gitu. Itu gue suka. Maksudnya kalau misalnya mau dibandingin sama film-film ngomongin mengenai villain-villainnya lain dari Marvel ya itu jauh lebih kuat. Tapi si villainnya di sini menurut gue si The High Evolutionary gitu kan, dia itu villainnya mungkin nggak punya momen redemptionnya gitu kayak Loki atau Thanos gitu kan, ada alasannya aja gitu
kenapa mereka bikin kayak gitu. Kalau ini emang agak bengis aja ya. Kejam banget ya bro gitu kan. Nyebelin kayak nggak ada yang bisa dimaafin dengan alasan dia pengen bikin society baru di mana yang lebih perfect, tapi dengan cara membunuh ras-ras spesies di mana yang udah dia ciptakan gitu kan. Dia kan playing God gitu kan. Iya benar banget. Jadinya kita lebih kan di situ juga dia bilang nggak ada Tuhan gitu dia bilang. Nah itu menurut gua salah satu villain mungkin nggak powerful, mungkin nggak iconic tapi memorable. Iya. Gitu. Mungkin nggak iconic tapi menurut gua setidaknya memorable lah si kayak evolutionary ini gitu kan. Karena dia akhirnya si karakternya jadi terdevelop gitu. Iya benar. Dari karakter si Rakut juga gitu. Kita dengan adanya emotional attachment itu ngeliat ini villain jadi kayak aduh lo bisa gak sih gak begitu gitu. Ya kan? Bener. Terus pas udah kelar kayak Bener. Maksudnya terjawab gitu, satisfying juga gitu. Nah itu berasa sebelnya di situ. Berasa sebelnya di situ sih. Kayak jadi makin panas lah ya. Gitu lah ya guys gitu kurang lebih. Nah kalau misalnya dari lo sendiri tadi katanya kalau misalnya pas nonton film Guardian tuh ada pesan-pesannya. Pesan-pesan ya. Jadi ini kalian kalau perhatiin ya film Guardians of the Galaxy itu dari film pertama itu selalu ada nilai family-nya. Oke, ya. Karena gimana mereka menggambarkan kalau family itu bentuknya bukan selalu yang tradisional gitu. Yang tradisional. Kan ini bentuknya mereka sebagai friends lah intinya. Nah, dari situ mereka bisa ketemu bisa nemuin rasa belonging, sense of community juga. Mereka juga dibantu satu sama lain gitu. Dan itu dari film pertama sampai sekarang tuh masih ada kayak gitunya. Apalagi dengan sekarang konfliknya si Rocket gitu kan. Itu makin berasa banget, makanya aku amazed juga gitu. Dan cocok kenapa ini karakter origin story lagi, karena ya untuk meneruskan value itu gitu. Gitu sih. Benar. Kalau misalnya di sini juga maksudnya kalau gua misalkan ditanya kena atau enggak pesannya atau kena atau enggak emosinya, wah kena banget. Iya lagi. Gue di beberapa menurut nangisnya itu kayak ada di menurut gue orang akan kena nangis tuh di banyak tempat. Iya. Gue agak berkali-kali ya sialan emang. Di endingnya apalagi Bangkoy ya. Jadi di endingnya tuh gue nangisnya lebih ke kayak sedih gitu loh kayak men ini bagus banget kenapa udah gak ada lagi ya gitu. Dengan mereka penutupannya seperti itu, karakternya seperti gitu kan. Gue kayak God damn kenapa udah gak dibikin lagi. Karena gak ketemu lagi perpisahan gitu kan. Tapi maksudnya perpisahannya menurut gue endingnya gue puas kan. Puas. Iya itu cap bagus sih. Buat James Gunn gitu. Dan emang menurut aku emang udah cukup, udah 3 aja. Kalau lebih malah ntar benar. Takutnya kayak Setuju. Maksain. Setuju. Tapi kalau kurang dari 3 juga kayak nggak selesai gitu. Ya memang pasti kalau misalnya film-film tuh endingnya di trilogi gitu. Tapi terakhir sih pengen gue bahas itu adalah mengenai si James Gunn ya. James Gunn ini luar biasa ya begitu. Walaupun dengan template warna Marvel gitu ya. Kayak secara coloring, tapi menurut gue visually dia ngedirectnya gitu dengan ada satu action sequence di mana dia menggunakan long shot one take gitu dengan sequence one take yang waktu si Drax buka buka pintu terus lanjutkan tuh. Nah dari situ kan one take tuh ditambah dengan dia ngambil take-nya wide angle gitu aja. Jadi dibikin kalau misalnya muka tuh jadi lebar banget. Di sini banyak banget loh shot-shot yang detail secara ekspresinya gue suka banget gitu. Eksperimental juga ya, enggak kayak biasanya gitu. Makanya gue kaget itu salah satu nosnya adalah kalau misalnya kalian nonton film Guardian ini berasa kayak nggak kayak lagi nonton film Marvel pada umumnya. Itulah yang bikin gue jadi fresh. Jadi kalau misalnya mau digaris bawahi, ini film Marvel terbaik setelah Endgame. Setelah Endgame film terbaiknya Marvel tuh menurut gue ini ngalahin yang lain gitu ya. Menurut gue No Way Home masih kalah. Tetap masih kalah No Way Home. Karena No Way Home itu ngejual fan service menurut gue. Iya sih. Ngejual action, ngejual koreografi. Tapi secara cerita ya so-so. Iya itu kayak yang gitu kan. Aku bilang itu tadi so-so gak sih? aja. Tapi kalau ini tuh dia ngejualnya narasi, emosi. Iya benar. Emosi sih, nostalgia juga sebenarnya. Penutupan goodbye-nya itu menarik banget. Suka banget sih gue gitu. Iya soalnya kebayang gak sih karakternya kayak udah stick with us
hampir 1 dekade. Hampir 10 tahun gitu. Dia ya. Oh, gue lupa terakhir ya. Fun fact, openingnya di Marvel Studios-nya itu kan biasanya ada itu isinya menarik ya. Biasanya dipakai dengan semua karakter Marvel. Ini semua karakter Guardian. Iya lagi, baru inget. Keren banget. Iya. Jadi buat teman-teman ini sangat spesial, benar. Sangat spesial. Kalau misalnya kalian gak nonton di bioskop, sekali lagi gue bilang sayang banget. Menyesal nanti ya. Ini deh IMAX deh. Paling gak IMAX ya. Oke, buat teman-teman gimana? Komen di bawah kali ya. Kalau misalnya ada pendapat lain, kalau misalnya nggak setuju dengan pendapat kita, kalau misalkan menurut kalian ada reviewer yang nomor 1 lain di luar di Kemanggisan? Kayak nggak ada nggak sih? Kayak kita doang deh. Ya udah itu ya buat teman-teman, nanti pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan bel notifikasi. Alright, nanti minggu depan kita akan lebih lagi bahas film apa, komen makanya di bawah nanti. Kalau gitu rekomen aja. Ya. Oke, akhir kata Nathan pamit. Yubita signing out. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.